delirium atau gangguan kesadaran ini bukan merupakan suatu gejala baru, sebetulnya sudah lama, akan tetapi memang tidak menonjol. Yang menonjol kan selama ini adalah demam dan gangguan respirasi seperti batuk dan sesak. Ngomber, ngomong berita. Ngomong berita. Bukan ngember. Jadi otaknya bengkak sehingga kemudian terjadi kerusakan saraf ya, dan itulah yang terjadi menimbulkan gejala-gejala yang berhubungan dengan kesadaran seperti kurang konsentrasi, lemah, mengantuk, dan kadang-kadang moodnya swing gitu ya, berubah-ubah, bisa dia beraktif, bisa sangat tidak aktif, susah konsentrasi mungkin. Dan itu satu mekanisme. Ada satu mekanisme lagi adalah bahwa memang virus ini menyerang ke otak. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa virus COVID ini, SARS-CoV-2 ini atau virus penyebab COVID ini bukan saja menyerang paru, tapi memang utamanya adalah saluran respirasi dan saluran cerna. Tetapi juga dapat menyerang organ-organ lain, termasuk otak. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, ini adalah gejala yang lama tetapi memang tidak menonjol. Ya, biasanya tiba-tiba kan gejala delirium ini, gejalanya memang seperti orang yang mengalami kebingungan. Makanya tadi dibilang tuh perubahan kesadaran. Orangnya tidak mengalami koma, jadi dia tetap seperti kayak sadar. Saya bicara dengan Mbak Sumi sekarang ini, bisa ngomong, awal-awal pertama bisa bicara, terus lama-lama ada salah satu di antara kita yang mulai ngelantur ngomongnya, ngaco kemana-mana. Nah, biasanya orang delirium itu ditandai dengan kesulitan untuk memusatkan perhatian, mempertahankan perhatian, dan mengalihkan perhatian. Jadi kalau misalnya kita bicara sama orang, terus kita udah ganti topik gitu misalnya ke yang lain, dia masih terus begitu. Nah, itu biasanya bisa dikatakan memang ada masalah yang berkaitan dengan ketidakmampuan dia memusatkan perhatian. Itu salah satu tanda gejala delirium. Tapi memang perlu diketahui dasarnya dulu. Jadi delirium itu tidak berdiri sendiri, dia ada dasarnya. Maka daripada itu tadi dikatakan dalam penelitian juga memang didasarkan ada penyakit tertentu, misalnya penyakit COVID misalnya, yang membuat dia jadi problem terkait dengan masalah deliriumnya. Baik. Saya belum pernah mendengar sih laporannya di Indonesia sendiri, kalau demikian. Baik. Mungkin sudah ada, tapi kan kita belum ada penelitian, karena kan memang perlu cara ya untuk menilai kasus-kasus tersebut, dikumpulkan apa memang benar ini adalah gejala yang paling utama yang yang datang pertama kali berobat. Ingat juga, ini delirium juga kemungkinan salah satunya juga karena COVID, sehingga bersiap siaga kalau ada gejala penurunan kesadaran seperti meracau dan lain-lain. Nah, kawan-kawan sekarang perlu ingat, di samping misalnya curiga ada kelainan di otak, kelainan typhoid, kelainan keracunan atau alkohol. Nah, salah satu yang perlu dicurigai adalah COVID. Cuman persoalan sekarang di masyarakat, ini yang perlu ada kesamaan pengertian. Saya masih mengkhawatirkan masyarakat menafsirkan delirium itu berbeda dengan penafsiran delirium medis. Nah, kadang-kadang kurang fokus begitu, itu disebut delirium. Tidak seperti itu. Jadi yang disampaikan Prof. Ari itu, delirium itu memang ada kaitannya dengan proses penyakit dan itu sudah terjadi gangguan kesadaran. Baik gangguan kesadaran yang minimal sampai mungkin gangguan kesadaran yang paling tinggi. Ini yang masyarakat harus paham, delirium yang dimaksud itu adalah gangguan penurunan kesadaran, dan itu harus cepat dikonsultasikan kalau masyarakat menemui seperti itu.